Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan pada minggu ini yang berlaku dari tanggal 17 sampai 21 April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa fundamental yang terjadi pada minggu ini. Oke. Seperti biasa, untuk saat ini kita akan bahas dulu apa yang terjadi di minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita di hari Senin karena akibat daripada Hari Raya Paskah, hari Senin kita masih libur. Lalu di hari Selasa minggu lalu kita nggak ada pergerakan sama sekali. Lalu di hari Rabu ya, di hari Rabu kita ada data mengenai tingkat inflasi di Amerika, baik dari tingkat inflasinya itu sendiri ataupun dari segi core CPI-nya itu sendiri, yang dimana sama-sama itu semuanya mengalami penurunan, bahkan penurunannya cukup ekstrim ya, dari yang tingkat inflasi tahunan dari 6% menjadi 5%, turunnya itu sudah 1%. Dan jika dilihat berdasarkan histori ya, berdasarkan histori itu penurunan 1% itu cukup besar, yang dimana itu belum pernah terjadi sebelumnya ya. Penurunan 1% kemarin data inflasi tahunan itu sebenarnya belum pernah terjadi kemarin ya. Yang semulanya tertinggi itu Juli 2022 9,1, 8,5, 8,3, turunnya ini pelan-pelan ya. Turunnya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu besar. Tapi pada saat CPI kemarin ya, minggu lalu, penurunannya itu sangat signifikan. Bisalah digolongkan itu cukup besar penurunannya, dari 6% menjadi 5%. Dan juga untuk core CPI-nya sendiri untuk secara tahunan itu mengalami penurunan juga ya. Jadi semua data inflasi di Amerika itu hasilnya turun semua. Lalu di sini untuk data mengenai suku bunga bank di Kanada itu seperti yang sudah saya sampaikan juga di minggu lalu, ternyata tidak ada kenaikan suku bunga untuk saat ini dari Bank Sentral Kanada. Jadi tetap di angka 4,5%, karena ya Kanada sendiri berhasil memaintain jumlah orang yang bekerja dan juga jumlah orang yang menganggur itu tetap rendah. Jadi keberhasilan mereka dalam hal tidak untuk menaikkan suku bunga lagi itu bisa dikatakan cukup berhasil ya. Lalu untuk di hari Kamis kemarin kita ada data mengenai FOMC meeting minutes ya. Jadi FOMC meeting minutes itu seperti yang sudah saya sampaikan di analisa market review ya, mungkin di market review XAUUSD di hari Kamis itu, FOMC meeting minutes kemarin itu lebih memfokuskan kepada banking crisis ya, ataupun krisis bank yang sebenarnya terjadi di 2 minggu atau bahkan di bulan lalu ya. Jadi sebenarnya itu yang lebih dititik beratkan terhadap FOMC saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya mereka juga membahas mengenai kenaikan suku bunga nanti di bulan Mei, di bulan depan, dan juga tentang pembahasan mengenai apakah dampak inflasi ini akan segera terasa atau tidak, seperti itu. Lalu untuk dari segi Aussie sendiri di sini tingkat penganggurannya dan juga tingkat jumlah orang yang bekerja ini menurun ya, mungkin lebih dari yang mungkin ini tingkat penganggurannya bisa dibilang itu konstan ya, dari yang 3,5% menjadi 3,5% juga. Untuk jumlah orang yang bekerja di sini mulai turun dari yang sebelumnya 63.000 turun menjadi 53.000, tapi at least penurunannya tidak terlalu besar ya. Lalu untuk dari segi Inggris sendiri, sekarang tingkat GDP-nya itu bisa dikatakan turun ya ke 0%, bahkan mungkin akan memasuki zona resesi lagi ya, yang dimana tingkat GDP-nya sekarang kenaikannya itu tidak ada kenaikan sama sekali ya, tetap 0%, bisa dikatakan seperti itu. Lalu di hari Kamisnya kita ada data PPI ya, PPI dan juga unemployment claim di sini. Untuk dari segi PPI sendiri seperti yang sudah saya katakan di market review XAUUSD di hari Jumat ya, PPI sendiri mengalami penurunan yang sangat luar biasa signifikan ya, dari segi core PPI dan juga PPI-nya sendiri. Semua data PPI itu mengalami penurunan sangat signifikan, cukup besar bisa dikatakan, sama seperti PPI di atas tadi ya.
Lalu untuk dari segi tingkat pengangguran mingguan itu dikatakan bisa mengalami kenaikan. Jadi jumlah orang yang menganggur di setiap minggunya itu sudah mulai meningkat ya. Dari yang sebelumnya stay di bawah 200.000 ya. Sekarang sudah mulai naik lagi ke 239.000 saat terakhir ini ya. Untuk di hari Kamis itu di hari Kamis dan di hari Jumat kita ada data retail sales dan juga prelim young consumer sentiment, yang dimana consumer sentiment sendiri ini hasilnya signifikan naik dari 62 ke 63,5. Kemudian untuk dari retail sales sendiri mengalami penurunan lagi dari yang sebelumnya sudah minus 0,2 turun menjadi minus 1 untuk retail salesnya, dan untuk core retail sales itu dari sebelumnya 0% turun menjadi minus 0,8. Mungkin sebelum saya mulai ke apa yang terjadi pada minggu ini, mungkin saya akan bawa teman-teman dulu ke chartnya ya. Jadi chart yang terjadi pada kemarin ya, karena berita kemarin itu sangat bisa dibilang sangat membawa dampak besar terhadap USD ya. Ini kita bahas secara fundamental aja ya, mungkin next akan bisa dibawa secara teknikal. Jadi secara data kemarin ini di hari Rabu ya. Ini di hari Rabu tanggal 12 seperti teman-teman lihat di sini. Hari Rabu tanggal 12 jam 9 malam itu ketika data inflasinya keluar. Ini kan data inflasi keluar sudah mulai cooling down lah bahasanya ya. Sudah mulai turun, sudah mulai dingin ya bahasanya. Terus ini grafiknya mengalami penurunan sangat signifikan dari indeks dolar di harga 102,1 turun sampai ke 101,5. Itu sangat signifikan ya. Lalu keesokan harinya pada saat PPI ya, PPI di jam setengah 9 lagi, PPI mengalami penurunan juga di sini ya. Dari yang sebelumnya 101,38 turun menjadi 100,9. Sangat signifikan juga turunnya ya. Jadi apa yang keluar kemarin ya, price indexnya yang keluar kemarin baik itu dari segi konsumen dan juga dari segi produsen itu membawa dampak negatif untuk dolar ya, sehingga harga itu membuat penurunan sangat signifikan. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa pada saat berita ini keluar ya, retail sales dan core retail sales keluar, kenapa malah itu membuat kenaikan? Nih, teman-teman bisa lihat ketika ini saya buat ke time frame M30 ya. Ketika berita retail sales dan core retail sales ini keluar, kenapa USD-nya itu menguat ya? Kenapa USD menguat? Kenapa tidak malah turun, tidak seperti CPI dan juga PPI kemarin ya? Kenapa ini malah naik ya? Kenapa di sini malah naik pergerakannya? Jadi kalau menurut saya pribadi ya, ini untuk pendapat saya pribadi ya, kenapa data CPI itu membuat penurunan dan juga data PPI itu membuat penurunan? Ini data PPI ya, ini data CPI di sini yang turun signifikan di sini, dan ini untuk data PPI ya. Ingat dua ini ya. Ini untuk data CPI, ini untuk data PPI, dan ini untuk data retail sales ya. Jadi pada saat data CPI dan PPI keluar, itu sebenarnya sudah sejalan dengan apa yang direncanakan oleh The Fed. Berarti suku bunga yang dinaikkan oleh The Fed sebelumnya, yang sekarang suku bunga The Fed itu adalah di sekitar 5% ya, 5%. Itu berhasil yang namanya menurunkan semua price index ya, dimulai dari konsumen dan juga dari segi produsen, sehingga ketika inflasi turun otomatis indeks dolar akan otomatis juga ikut turun seperti itu ya. Dengan demikian kemungkinan nanti di bulan Mei kenaikan suku bunga basis poinnya itu diperkirakan tidak akan ada ataupun stay, ataupun di bulan depan kemungkinan suku bunga di Amerika akan tetap di angka 5%. Seperti itu rencananya ya. Karena inflasi sudah mulai cooling down, sudah mulai perlahan-lahan turun, tingkat produsen juga sudah mulai turun, dan semuanya sudah mulai bagus lah bahasanya. Tetapi apa yang tidak diinginkan oleh The Fed adalah jumlah orang yang tidak ingin belanja. Sebenarnya orang itu ya, kenapa retail salesnya ini turun malah membuat USD-nya ini naik? Kalau menurut saya pribadi,
jumlah retail sales ataupun jumlah penjualan retail yang terjadi di Amerika itu mengalami drop sangat signifikan ya, dari yang semulanya ini kita dari retail aja ya, dari sebelumnya itu minus 0,2 turun menjadi minus 1. Jadi kemungkinan ketika inflasi di sini masih tinggi ya, inflasinya masih 5%, lalu retail salesnya sendiri itu sudah minus 2 kali ya, maka kemungkinan bisa dikatakan ini yang ditakutkan oleh the Fed. Sebenarnya dari segi tenaga kerja ya, mungkin saya bisa gambar kali ya. Jadi kalau dari segi tenaga kerja ya, ini saya buat tenaga kerja ya. Kalau dari tenaga kerja itu sebenarnya turun ya. Ketika tenaga kerja itu turun berarti the Fed itu berhasil. Dan juga kalau dari inflasi ya, kalau inflasinya itu turun berarti juga the Fed juga berhasil, berarti otomatis USD akan drop juga. Tetapi jika retail sales ya, ini saya buat retail sales ya, jika retail salesnya turun maka otomatis ini tidak bagus untuk USD. Kenapa bisa saya katakan? Orang-orang yang untuk spend penjualan ataupun orang-orang yang menjual itu berarti kan tidak mendapatkan keuntungan lah bahasanya, mereka merugi. Ketika mereka merugi, otomatis ditakutkan akan terjadi yang namanya resesi ya. Ketika resesi itu terjadi, maka otomatis orang-orang akan beralih ke safe haven. Safe havennya di mana? Sekarang lebih cenderung kepada USD itu sendiri. Sehingga retail sales di sini dampaknya kurang bagus sebenarnya. Jika retail salesnya ini sebenarnya tidak turun sampai minus 1 ya, misalnya retail salesnya 0% gitu misalnya, atau enggak tetap di minus 0,2, 0,3, maka kemungkinan USD akan tetap berlanjut turun ya. Ketika retail sales terlalu turun ya, dari minus 0,2 menjadi minus 1, maka kemungkinan dampak resesi itu bisa terjadi di depan ya, di depan mata, yang dimana ketika retail salesnya turun, penjualan menurun tetapi inflasi masih tinggi dan juga suku bunga masih tinggi, itu sebenarnya tidak bagus untuk perekonomian yang ada di Amerika saat ini. Jadi menurut saya karena retail salesnya turun, orang-orang memperkirakan akan terjadi yang namanya resesi sedang, resesi seperti itu ya. Jadi itu untuk pergerakan USD-nya. Semoga teman-teman paham kenapa dia bergerak naik kemarin malam hari Jumat ya, walaupun mengalami penurunan dari segi retail salesnya. Oke, sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi di minggu ini ya. Jadi apa yang terjadi di minggu ini bisa saya katakan itu kurang begitu worth it untuk dari segi USD-nya sendiri ya. Ini mungkin tidak ada pair USD sama sekali mungkin saya rasa. Jadi untuk di hari Senin saat ini ya, untuk dari segi news kita ada satu berita mengenai Empire State Manufacturing Index. Manufaktur yang ada di Empire State Building di Amerika yang diperkirakan sih akan mengalami kenaikan dari sebelumnya minus 24 lebih better ke minus 17 ya. Saya rasa sih ini hasilnya kan masih minus. Jadi USD kemungkinan hanya bergantung apakah ini lebih bagus atau lebih buruk, itu aja saya rasa. Tapi hasilnya masih akan tetap minus. Lalu besok di hari Selasa kita ada data mengenai pound sterling ya, tentang ya NFP-nya versi Inggris lah bisa saya katakan ya. Untuk jumlah yang menganggur di sini diperkirakan akan meningkat dari minus menjadi minus 10,2, dengan tingkat pengangguran di sini diperkirakan akan stay di angka 3,7. Lalu di malam hari kita ada tingkat inflasi di Kanada ya, tingkat inflasi di Kanada di sini untuk saat ini. Tingkat inflasi di Kanada sih diperkirakan akan tingkat inflasi di Kanada diperkirakan akan turun dari sebelumnya 5,2 menjadi 4,3. Dan untuk core CPI-nya sendiri diperkirakan akan naik sedikit dari 4,7 menjadi 4,8 ya. Lalu untuk dari hari Rabu kita ada tingkat inflasi di Inggris yang dimana diperkirakan tingkat inflasi di Inggris di sini akan kembali turun, mungkin akan pertama kalinya turun lagi di bawah angka 10%. Dari sebelumnya 10,4 diperkirakan akan turun menjadi 9,8 ya.
Ya kemarin kan kalau kita lihat ini selama berbulan-bulan terakhir tingkat inflasi di Inggris itu selalu berada di atas 10% ya. Start dari bulan Oktober sampai Maret bulan lalu. Jadi dari Oktober 2022 ya, tingkat inflasi di Inggris itu selalu stay di atas 10%. Bahkan ini ada yang sampai di atas 11% ya. Sebelum akhirnya turun, ini masih stay di atas 10% dan sekarang diperkirakan akan turun di bawah 10%, yaitu di angka 9,8, which is good sebenarnya untuk pound sterling, tapi untuk tidak dengan mata uang. Kemungkinan jika ini bisa di bawah 9,8, maka pound sterling kemungkinan akan drop ya. Untuk dari segi euro sendiri, kita akan ada melihat mengenai final CPI-nya ya. Kalau kita lihat final CPI kemarin kan yaitu dari angka 8,5 turun menjadi 6,9, dan sekarang kita akan lihat apakah benar itu di angka 6,9 atau bahkan lebih bagus atau lebih buruk ya. Jika hasilnya lebih buruk ya, dalam artian lebih buruk adalah merah ya, merah di sini, merah ini dalam artian buruk ya, bukan buruk untuk perekonomiannya. Mungkin bahasanya itu jika hasilnya di sini di bawah 6,9, misalnya 6,8, 6,7 gitu kan, itu bisa dikatakan berarti jelek untuk euro, yang dimana kemungkinan akan mengurangi kekuatan euro, yang dimana kita tahu euro sekarang masih dalam kekuatan bullish. Kemungkinan drop euro terjadi ketika data inflasi final ini keluar ya. Untuk dari Kamis kita ada data mengenai inflasi di New Zealand, yang dimana diperkirakan di hari Kamis ini data inflasi di New Zealand secara tahunan akan masih stay di sini ya, 7,2 ke tetap 7,2 ya. Jadi dengan suku bunga yang cukup besar yaitu di angka 5,25, tingkat inflasi di New Zealand itu masih cukup tinggi, yaitu di angka 7,2% ya. Lalu di sore hari atau di malam hari kita akan ada data mengenai tingkat pengangguran mingguan seperti biasa, yang dimana diperkirakan akan naik menjadi 240.000. Lalu untuk Philadelphia Fed Manufacturing Index diperkirakan akan mengalami kenaikan sedikit, tapi angkanya masih akan minus ya, yaitu di angka 19,1. Lalu untuk dari segi existing home sales ini sebenarnya tidak akan terlalu dilihat ya, kecuali di sini adalah new home sales, itu mungkin baru akan dilihat oleh market. Itu di hari Kamis. Kemudian di hari Jumat kita akan data mengenai semua manufacturing dan services PMI, dimulai dari Aussie, lalu diikuti oleh Jepang, Pound, Euro, dan terakhir oleh USD. Dan untuk Kanada sendiri kita ada data mengenai retail dan core retail salesnya. Jadi untuk di minggu ini kita mungkin mentitik beratkan kepada mata uang di euro dan juga di pound ya. Menurut saya seperti itu, karena kalau dilihat mungkin lebih ke pound sterling ya. Untuk dari segi USD, yang gawatnya sih cuma ada di hari Senin sekarang dan nanti di hari Jumat, karena ini tentang manufacturing dan services PMI. Untuk dari segi unemployment claim dan Fed Manufacturing Index ini ya mungkin teman-teman bisa lihat ya, tapi kemungkinan sih tidak akan berpengaruh ya, kemungkinan, tapi bisa saja terjadi ya. Untuk dari segi pound sterling itu terjadi di besok ya. Besok kita akan ada data mengenai NFP versi Inggris ya, NFP versi Inggris. Lalu di hari Rabu kita ada data inflasinya. Di hari Jumat kita ada data mengenai services dan manufacturing PMI. Untuk dari segi euro ya, kembali lagi ada services dan manufacturing PMI, dan juga final data mengenai tingkat inflasi di euro di hari Rabu ya. Jadi sebenarnya di sini lebih berimbang ya, tidak ada yang dititik beratkan. Tapi kalau menurut saya di sini lebih dititik beratkan kepada mata uang pound sterling untuk di minggu ini. Ya USD-nya kalau boleh saya katakan masih ada berita ya. Empire State Manufacturing Index, lalu ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, Unemployment Claim, dan juga Manufacturing dan Services PMI. Yang penting teman-teman di hari Jumat ini harap berhati-hati ya, karena semua data mengenai manufacturing dan services PMI ini akan keluar. Jadi dari Senin sampai Kamis yang trading di berbagai macam mata uang ya, harap berhati-hati nanti di hari Jumat ya.
Di hari Jumat di sini bisa saya katakan kemungkinan hasilnya akan sangat luar biasa, terutama dari segi euro ya. Untuk dari euro sendiri di sini hasilnya masih mix ya. Untuk dari segi services PMI semuanya masih di atas angka 50, tetapi dari segi manufacturing index ataupun manufacturing PMI dari euro di sini semua masih drop di bawah 50. Jadi kemungkinan euro di sini akan masih hasilnya mix ya. Euro akan hasilnya mix. Lalu untuk dari segi pound sterling kemungkinan akan hasilnya mix juga. Untuk dari USD kemungkinan hasilnya akan mix juga ya, kecuali jika USD-nya di sini hari Jumat malam ya, manufacturing dan services PMI-nya di sini keluar di bawah 50 keduanya ya. Jika di hari Jumat malam ini ya, sekali lagi, manufacturing PMI dan services PMI-nya di sini keluar semua di bawah angka 50, itu kan berarti menandakan adanya kontraksi. Ketika terjadi kontraksi keduanya di sini, maka kemungkinan kita akan melihat penurunan indeks dolar lebih lanjut ke bawah ya. Tetapi jika keluarnya di sini berada di atas semua 50, maka kita akan melihat kekuatan ke atas daripada USD ya. Jadi penentuan USD untuk di minggu ini saya rasa lebih kepada manufacturing dan services PMI nanti di hari Jumat ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental pada minggu ini. Jadi hati-hati teman-teman yang trading pada minggu ini, terutama menurut saya itu di pound sterling ya, dan juga tentunya di USD. Karena akibat data dari minggu lalu tentang CPI, PPI dan juga retail sales itu saya rasa mungkin akan masih terasa dampaknya di market. Oke, jadi sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye bye.